Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita melafazkan ucapan Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini juga, di bulan Syawal ini juga, tepatnya hari Jumat kali ini juga, Allah masih memberikan kita nikmat. Banyak saudara-saudara kita, jiran tetangga kita, sanak saudara kita sudah berjanji ingin silaturahim di bulan Syawal ini, tetapi semua itu sudah tinggal kenangan, sudah tinggal ucapan, sudah tinggal di lisan. Tapi hari ini Allah masih berkenan bagi kita untuk menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Maka mari terus kita bersyukur. Allah tidak meminta hal apapun kepada kita. Allah tidak meminta untuk harus dibayar nikmatnya, tapi Allah hanya meminta agar kita senantiasa bersyukur, senantiasa mengingat nikmat Allah. Kalau kita mengingat nikmat Allah, otomatis kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita perbanyak dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan melafazkan salawat sehingga kita akan dipertemukan kepada Rasulullah yang kita dambakan, yang kita inginkan, dan sekaligus mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga mari kita meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa inilah kita akan meraih apapun yang kita mau, sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini terus meningkatkan ketakwaan kita, terus membersihkan dosa-dosa kita, terus membersihkan fi qulubin, hati-hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah, dan memasukkan kalimat-kalimat Allah di dalam hati sanubari kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 70 kali malaikat maut menatap mata kita. 70 kali malaikat maut melihat wajah kita. 70 kali malaikat maut melihat gerakan kita. 70 kali malaikat maut melihat kegiatan kita, aktivitas kita, bagaimana menjalani kehidupan kita. Seketika sampai waktunya Allah, ketika malaikat ingin mencabut nyawanya, Allah katakan jangan dulu cabut. Kenapa? Dulu orang ini banyak maksiat, mohon maaf melakukan dosa, mohon maaf memakan yang haram, bersabu, berganja, korupsi, ku cabut nyawanya ya Allah. Jangan dulu. Apalagi ditunda, apalagi jangan dulu. Mungkin boleh jadi hari ini, tepatnya hari Jumat, ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat ini ia menuturkan kalimat bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelaku maksiat, pelaku melakukan dosa, ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum malaikat maut mencabut nyawanya. Kalau cerita kematian seperti tebasan pedang di tempat sebelum, di tempat yang sama beratus kali. Kalau lagi ditanya seperti apa lagi, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti apa lagi mata kail panca
dipancing, ditarik dari kulit jantung kita. Begitulah sakitnya kematian. Malaikat Israil hari ini bersama kita sebanyak 70 kali melihat gerakan kita. Tapi kemana umat yang beriman? Katanya beriman kepada malaikat, yakin malaikat melihat kita, yakin malaikat mencatat kita. Tapi dia tak tahu ada satu malaikat bukan mencatat, tapi dia hanya melihat. Ketika Allah katakan cabut, maka saat itu Allah cabut. Yang cepat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap meninggal disebut dengan meninggal dunia. Kenapa dikatakan meninggal dunia? Karena dunia ditinggalkan. Kenapa begitu Pak Ustaz? Dunia ditinggalkan karena dunia ini bukan rumah kita sebenarnya. Dunia ini hanya tempat kita sementara. Walakum fil ardi, kalian hanya sebentar di dunia ini. Tempat kalian di bumi, tapi dunia ini tidak akan lama. Mustaqarrun wa mata'un ilahin, itu cuma hanya sebentar. Kalian akan meninggalkannya, kembali kepada tempat yang abadi nanti. Oleh karena itu jamaah, kalau Anda terlalu berlomba-lomba dengan dunia, sibuk dengan dunia, kita berpesan bersama-sama adalah pengumuman. Melihat ketika pengumuman di masjid, di mushola menyampaikan telah meninggal suatu hamba, telah meninggal dunia. Bukan hanya rumahnya yang dia tinggalkan, bukan hanya anaknya, bukan hanya hartanya, jabatannya, pangkatnya, pakaiannya, kedudukannya, semua dunia pun akan dia tinggalkan. Tapi hari ini, mohon maaf, saya terlukis kalimat almarhum Uji. 2 minggu lagi ia meninggal. Wahai almarhum, kenapa engkau tidak menjatuhkan, meletakkan hartamu di dalam hatimu? Kata seorang jamaah. Maka almarhum mengatakan, ini hati kecil. Kalau hati diisi dengan harta, kalau hati diisi dengan jabatan, pangkat, di mana Allah Ta'ala kita letakkan? Oleh karena itu, istri ditempatkan pada tempatnya, anak ditempatkan pada tempatnya, jabatan ditempatkan pada tempatnya. Kalaupun diletakkan di dalam hati, maka di kulit hati yang paling luar, biarlah hati itu diisi dengan kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang cepat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diumpamakan adalah seperti kita, sama halnya ketika kita melaksanakan mudik. Ketika kita mau pulang kampung, kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Hitungan apa berapa lama kita nanti pulang kampung. Yang ketika semalam habis lebaran, habis bulan Ramadan, masing-masing sudah mempersiapkan bekalnya, baik dari segi uang, baik dari segi hari, baik dari segi pakaian, sudah ia persiapkan bekalnya. Tapi kenapa saat ini dia tidak mempersiapkan bekalnya nanti di akhirat? Dia sibuk mempersiapkan bekalnya di dunia, perjalanan yang sangat jauh, menunggu hari, menunggu minggu. Tapi kenapa perjalanan yang begitu lamanya nanti di akhirat dia tidak mempersiapkan bekal? Dia sibuk mempersiapkan bekal dunia, dia sibuk mempersiapkan bekal di alam bumi, tapi dia tidak mempersiapkan untuk menghadap Rabbul Alamin. Oleh karena itu, kapan saja kita mudik, kita sudah siap. Kenapa? Karena bekal sudah cukup, karena bekal sudah siap. Tapi kenapa bekal ketika Allah panggil kita katakan belum siap, kita katakan nanti? Kenapa? Karena bekal kita belum siap. Sedang cepat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, waktu yang sangat cepat berputar. Ada orang berkata, waktu adalah uang. Karena menurut mereka membangun peradaban kehidupannya dengan materi. Jika ada materi, maka waktu bermakna. Tak ada materi, waktu tak bermakna. Tak ada materi, hidup tak bermakna.
Sedangkan Islam mengajarkan wal as, demi waktu. Karena yang pertama ditanya di hadapan kita nanti di hadapan Allah bukan harta, bukan kedudukan, bukan pangkat. Yang pertama ditanya oleh Allah, waktu yang sudah kuberikan kepadamu, kemana kau habiskan? Waktu yang sudah kuberikan, umurmu 70 tahun, apa yang kau isi? 80 tahun, apa yang kau tulis? 90 tahun, apa yang sudah bermanfaat yang kau lakukan di alam bumi, sehingga itu nanti bisa menolong. Sedang dimuliakan oleh Allah. Ketika nanti di hari kiamat, la tazalu qadaman abdi yaumal qiyamah, tidak akan bisa bergeser tapak kaki kita. Jangankan tapak, gerakan kulit pun tak bisa bergerak. Jangankan gerakan kulit, satu kedip mata pun tak bisa kita bergerak. Kenapa? Saat itu akan dipertanyakan masalah waktu, apa min umrihi, umur kita. Oleh karena itu, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari, ini bulan Syawal, peningkatan. Apa yang kita tingkatkan? Ada dua. Syawal minal iman, meningkatkan keimanan kita. Al-iman maknanya huwa tasdiq, keyakinan di dalam hati. Hari ini sudahkah kita yakinkan hati kita untuk istiqomah, berdiri tegak seperti salat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Makanya dalam surat itu lebih utama berdiri daripada duduk. Kenapa? Karena kita istiqomah. Bagaimanapun persoalan, bagaimanapun hidupnya, bagaimanapun rusuhnya alam bumi ini, dia tetap mengangkat tangannya, Allahu Akbar. 70 kali malaikat melihat kita. Otomatis kita dalam genggaman, otomatis kita dalam genggaman malaikat. Saat Allah katakan cabut, maka cabut. Bekal tak siap, maka siap tak siap. Tunggu dan katakan besok. Saat dicabut sudah mulai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, peningkatan yang kedua, syawal min amalin salihin, meningkatkan amal ibadah kita. Kalaulah tiap malam kita salat tarawih di bulan Ramadan, alhamdulillah, tak sanggup lagi melaksanakan qiyamul lail setelah bulan Ramadan, paling tidak dia tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak. Ramadan meningkatkan imannya, meningkatkan amalnya. Setelah habis Ramadan, dia meninggalkan ibadah yang wajib. Kenapa? Ramadan sudah habis. Kenapa? Ibadah sudah habis. Di Ramadan kita beramal. Inilah yang salah. Oleh karena itu, bekal kita masing-masing belum cukup. Kalaulah dilihat para ulama, para sahabat yang sudah Allah ampuni dosanya, mereka terus memohon ampun dan beribadah. Bekal mereka sangatlah dianggap mereka masih sikit. Sedangkan kita hari ini amal kita, mohon maaf pas-pasan, mohon maaf, tapi pas-pasan itu belum tentu kita bisa dimasukkan golongan minas salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini, camcatlah 70 kali malaikat Israel melihat, menatap, melihat perilaku kita. Kita tidak mau mati dalam keadaan su'ul khatimah, tapi kita mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mati dengan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam mu'adhatul jannah. Barakallahu wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi dzikrakum wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalam.